Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan campur tangan dan membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami kesesakan hidup, beban hidup, persoalan hidup, masalah, penyakit, kekurangan, beban hidup yang menindih, membuat saudara merasakan kesesakan dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara terasa berat, terasa sulit, karena kesesakan yang sedang saudara alami? Kalau itu yang menjadi keadaan saudara saat ini, maka firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan akan menuntun saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup saudara. Sekalipun mungkin saudara, di dalam hidup saudara, saudara merasa sendiri dalam kesesakanmu. Tidak ada orang yang peduli, orang-orang menjauh. Ketika saudara mengalami kesesakan, saudara merasa sendiri dalam mengalami dan menghadapi segala kesesakan saudara. Dengar saudara, ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, dan ada satu pribadi yang sanggup melepaskan dan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia adalah Tuhan. Kalau penyakit yang mengakibatkan kesesakan hidup saudara, Dia sanggup menyembuhkan saudara. Kalau beban hidup yang menindih, yang mengakibatkan saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara. Kalau persoalan yang membuat saudara mengalami kesesakan hidup, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara dikuatkan, saudara diteguhkan. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Sekalipun saat ini saudara sedang mengalami kesesakan, karena Dia yang akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembebasan Tuhan dari kesesakan hidup umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu adalah pelindung, kekuatan, dan penolong dalam segala kesesakan, dan ditegaskan sangat terbukti. Artinya apa saudara? Bahwa dalam kesesakan yang dihadapi oleh umat-umatnya, Allah lah pelindung, Allah lah kekuatan, Allah lah penolong yang sanggup menolong, membebaskan, menguatkan setiap umat-umatnya dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Hari ini saudara, mari imani firman Tuhan ini, mari pegang firman Tuhan ini, bahwa dalam segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara, Tuhan menolong saudara, membebaskan saudara dari kesesakan hidup saudara. Tuhan menguatkan saudara, Tuhan melindungi saudara. Dia Allah yang akan menolong saudara dari segala kesesakan saudara. Saya rindu saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengalami campur tangan Tuhan, pembebasan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dari segala kesesakan saudara, sehingga saudara akan menyaksikannya dan akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain.
Biarlah saat ini pertolongan Tuhan bekerja dan nyata dalam hidup saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas kedua saudara adalah dari Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam mereka menjalani kekristenan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan yang mereka alami, Paulus menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap sabar. Mereka sabar menghadapi segala kesesakan hidup yang mereka alami, dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata bersukacita dalam pengharapan itu. Sekalipun saat ini saudara, hidup saudara sedang ada dalam kesesakan, bersabarlah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan dalam ayat ini supaya tetap bertekun dalam doa. Ada kesesakan yang sedang saudara alami saat ini dalam hidup saudara, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dan bertekunlah dalam doa, sampai akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan. Dia nyatakan pertolongannya sehingga kita mampu bersukacita. Kita akan lihat mujizatnya sehingga kita akan bersukacita bersama. Itu sebabnya sabarlah dalam segala kesesakan saudara dan tetap bertekun dalam doa. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara, padahal sudah lama saudara berdoa dalam kesesakan yang saudara alami. Jangan lemah saudara, tetap bersabar sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekalipun ada waktu dan ada proses yang harus dihadapi, sekalipun terkadang harus sabar, sampai tiba pada waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saat ini juga saya menegaskan kepada saudara, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan saudara adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat emas ini saudara menegaskan bahwa saat dalam kesesakan, maka berserulah kepada Tuhan. Karena Allah itu mendengar suara umat-umatnya ketika mereka berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Jadi kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, hal yang saudara harus lakukan adalah berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia mendengar teriak anak-anaknya minta tolong. Seruan kita sampai kepada Dia. Dikatakan seruanku minta tolong, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Artinya Allah mendengar seruan dan teriakan umat-umatnya yang minta tolong dalam segala kesesakan mereka. Saat saudara tersesak oleh karena beban hidup, berserulah kepada Tuhan. Berseru dan memohonlah kepada Tuhan. Maka Dia akan mendengar saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengar teriakan kita saudara. Bukan Dia telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Dia pasti akan menjawab setiap kita yang terus berseru dan berseru kepada Dia
dalam kesesakan hidup yang kita alami. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan hidup umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mengalami kesesakan, umat-umatnya berbalik kepada dia dan dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan Allahnya, dan kemudian ditegaskan bahwa ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan menyambut mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan umatnya yang datang kepada dia, mencari wajahnya dalam kesesakan mereka. Jadi dalam kesesakan hidup yang kita alami, saudara, yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan, berbaliklah kepada dia. Adakah saudara saat ini yang sedang hidup dalam kesesakan dan saudara tahu ada hal-hal yang saudara harus berubah, ada hal-hal yang saudara harus bertobat? Berbaliklah kepada Tuhan sekarang, bertobatlah saudara, dan carilah Tuhan dengan sungguh dalam kesesakan yang saudara alami. Maka firman-Nya menegaskan bahwa dia berkenan ditemui. Hai umat-umatnya yang sedang mengalami kesesakan hidup, hidupmu berat oleh karena masalah persoalan dalam kehidupanmu, berbaliklah kepada Tuhan dan dia mendengarkan saudara. Dia berkenan kepada saudara saat saudara mencari dia di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan yang memberi kelegaan kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia dan mendengarkan doa-doanya. Karena dalam pengalaman hidupnya, dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Kalau pemazmur ini mengalami dalam hidupnya bahwa dalam kesesakan hidup yang dia alami, Tuhan menolong dia, saudara, sehingga setiap kali dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Maka dalam hidup kita juga demikian. Kalau pemazmur ini ditolong oleh Tuhan dalam kesesakannya, saya dan saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita berseru untuk pertolongannya, berseru untuk belas kasihannya. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya yang berseru kepada dia dalam kesesakan mereka. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami di mana Tuhan mendengarkan suaranya minta tolong, teriakannya minta tolong, teriakannya sampai kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada dia dalam kesesakan, dengar saudara, seruan-seruan kita kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya minta tolong
saat mereka ada dalam kesesakan. Ayat selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan, masih dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan menegaskan bahwa apabila umatnya berseru kepada dia, dia menjawab. Bahkan dia menyertai umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Dia meluputkan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Dan dia menegaskan bahwa dia akan memuliakan umat-umatnya, mengangkat kehidupan umat-umatnya, memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, karena Allah menjamin bahwa dia menjawab kita saat kita berseru minta tolong kepada dia. Dia meluputkan kita saat kita berseru minta tolong kepada dia, dan dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Dia bebaskan dan dia angkat kehidupan kita. Dia muliakan kehidupan kita saudara. Ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 107 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dengarkan seruan-seruan mereka. Hari ini pun saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita yang berseru kepada dia dalam segala kesesakan kita. Dia selamatkan kita, dia bebaskan kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan. Dan dari semua ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, kita melihat bahwa Allah lah pembela umatnya dalam kesesakan mereka. Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Tuhan beri kelegaan. Tuhan jawab mereka. Tuhan dengarkan seruan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan umat-umatnya ketika mereka menghadapi kesesakan hidup? Dikatakan tadi saudara bahwa sabarlah. Lalu kemudian berserulah. Kenapa saudara? Karena Tuhan pasti akan menjawab umat-umatnya dan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Pemazmur ini tadi juga menegaskan saudara bahwa dalam pengalaman hidupnya, setiap kali mengalami kesesakan, Tuhanlah yang membebaskan. Itu sebabnya setiap kali mengalami kesesakan, dia selalu datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan hari ini pun, apapun kesesakan yang kita alami, saudara mengalami kesesakan hidup oleh karena beban hidup saudara, oleh karena penyakit saudara, oleh karena persoalan saudara, apapun kesesakan yang menindih kehidupanmu saat ini, dengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong dari segala kesesakan kita saudara. Itu sebabnya bersabarlah dalam kesesakan, berharaplah tetap kepada Tuhan, dan kemudian berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada dia, maka dia pasti akan menjawab kita dari segala kesesakan kita, membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhanlah pembebas saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan kita. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari gunakan waktu ini saudara. Kalau mungkin saat ini ada kesesakan hidup yang sedang menindih hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap saudara dari segala kesesakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kembali kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa dalam segala kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami,
kami harus berseru kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jawaban kami dari segala kesesakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan kami. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang menguatkan kami menghadapi segala kesesakan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak kuat jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya dalam segala kesesakan kami, kuatkan kami, ajar kami sabar ya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami terus berseru supaya Tuhan membebaskan kami dari segala kesesakan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun kesesakan yang mereka sedang alami saat ini, Engkau Allah yang tahu. Dan Engkau Allah yang peduli membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Bapa di sorga, jamah tubuh mereka, jamah hidup mereka, jamah seluruh aspek kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala kesesakan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan karena sakit penyakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena beban dan persoalan hidup, angkat segala beban persoalan itu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena masalah mereka, persoalan mereka baik di rumah tangga, masalah ekonomi atau apapun masalah yang mereka alami, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka dalam nama Yesus. Engkaulah membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan-Mu dalam segala kesesakan kami. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan Tuhanlah yang mengerjakan pembebasan, Tuhanlah yang mengerjakan mujizat di dalam segala kesesakan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu, buat doa bersama kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka,
apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah,
sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.